Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Kita awali dari Timnas Indonesia. Inilah susunan pelatih resmi dari Timnas Indonesia era Patrick Kluivert. Yang pertama, pelatih kepala tentu saja adalah Patrick Kluivert asal Belanda. Yang kedua, asisten pelatih ada Alex Pastoor dan juga Danny Lanzat asal Belanda, ditambah Gerard van den Berg untuk U23 ya, juga asal Belanda. Yang ketiga, pelatih kiper ada Sjoerd Woudenberg ya, asal Belanda, ex-nya Dewa United. Yang keempat, ada pelatih fisik. Pelatih fisik itu adalah Quentin Jacoba asal Curaçao. Asisten pelatih fisik Sophie Imam asal Indonesia. Yang keenam, fisioterapi ada Leo Estade dan juga Chesley ten Oven asal Belanda. Yang ketujuh, video analis ada Jordi Klutenberg asal Belanda. Yang kedelapan, tim development ada Bram Vedenbergen dan juga Regi Blinker, yang keduanya juga asal Belanda. Timnas Indonesia sendiri akan lakoni latihan perdana bersama Patrick Kluivert itu nanti di Australia ya guys. Jadi kemarin itu di Jakarta cuma latihan gym saja, itu pun baru sebagian aja pemain yang datang ya. Nah, dari 27 pemain yang dipanggil, kemungkinan ada 3 yang nggak akan main nanti lawan Australia. Yang terbaru itu ada Egy Maulana Fikri yang nggak berangkat ke Australia lantaran cedera. Jika ditambah dengan Ragnar Oratmangun dan Justin Hubner, berarti tersisa 24 pemain saja. Nah, kira-kira gimana buat kalian? Ini masih yakin menang nggak nih Timnas Indonesia atas Australia? Sementara di Timnas U17, Nova Arianto kembali menggenjot fisik para pemain Timnas U17 jelang menghadapi Piala Asia U17. Bukan cuma fisik yang digenjot, tapi juga disiplin pun ditingkatkan. Salah satunya, Nova melarang pemain Timnas U17 untuk membuka sosmed selama latihan. Bahkan jika ada pemain yang melanggar, maka pemain tersebut akan didenda sebesar Rp500.000. Tujuannya simpel, kenapa Nova ini melarang para pemain U17 ini membuka sosmed? Sebab sosmed itu sangat berpengaruh ya pada para pemain timnas, terutama soal mental. Sebab di sosmed itu banyak banget bertebaran ujaran-ujaran kebencian. Nah, berikut ucapan dari Nova Arianto. Saat ini pemain saya sarankan tidak melihat media sosial ya, karena saya tahu secara ekspektasi masyarakat sangat besar ya kepada timnas 17, timnas senior maupun timnas 20 ya, dan itu yang saya tekankan agar pemain tidak terlena dan pemain tidak merasa tertekan dengan situasi itu ya, dan saya minta pemain bisa melupakan dulu media sosial agar pemain bisa lebih fokus untuk tampil di Piala Asia. Kalau memantau masih silakan, tetapi memang ada beberapa jam-jam khusus yang pemain handphone harus dikumpulkan agar pemain bisa lebih fokus saat istirahat ataupun saat setiap kali mulai tes tidak boleh aktif medsos, buat SG, buat status nggak boleh sampai turnamen itu selesai. Kalau dari hukumannya kan itu dari Coach Nova ya, kalau mau denda 500 bisa dikeluarin juga, bisa langsung dikeluarin bisa. Tapi anak-anak belum ada yang melanggar, nggak berani semua. Kami pribadi setuju 100% dengan keputusan Nova Arianto. Sebab faktanya di zaman now, sosmed itu bagaikan pedang bermata dua. Di satu sisi bisa menguntungkan, tapi di sisi lain bisa membunuh diri sendiri. Nova Arianto sendiri saat ini baru memanggil 30 pemain dalam pemusatan latihan ya, dan dari 30 nama tersebut nantinya akan diambil 27 atau 25 saja. Jadi semua pemain yang ada di Timnas U17 sekarang itu belum pasti akan dibawa ke Piala Asia U17. Nah, bicara soal denda, Persib pun menerapkan hal yang sama pada para pemain nih. Hodak sendiri saat akan diliburkan, para pemain Persib ini sudah dikenakan ultimatum sama Hodak. Menurut Hodak, jika nanti saat kembali kumpul latihan ada pemain yang berat badannya bertambah, maka akan didenda sebesar $2.000 atau sekitar 32 juta rupiah.
Sebagai catatan, 2.000 dolar ini untuk 1 kilogram berat badan yang naik loh ya. Nah, bagaimana kalau nanti habis lebaran ada pemain Persib yang badannya atau berat badannya naik 5 kilogram? Berapa duit tuh yang harus dikeluarkan? Kami pribadi paham sih alasan Boyan Hodak menerapkan hal ini, sebab faktanya para pemain Persib itu nggak boleh dibiarin bebas gitu aja tanpa pantauan. Lengah dikit turun langsung stamina para pemain Persib. Buktinya aja, wong latihan tiap hari aja para pemain Persib masih gampang cedera kok. Hodak pun tahu lah ya, para pemain Persib itu usianya udah tua-tua, otomatis staminanya pun yang jadi persoalan utama. Ya apa jadinya? Kalau dengan usia yang udah tua, terus berat badan bertambah, ya otomatis staminanya pun jadi hancur. Makanya Hodak ini benar-benar fokus nih dan menegaskan pada para pemain untuk benar-benar menjaga fisik dan stamina, terutama berat badan. Atau istilah kasarnya gini deh ya, Hodak ini bilang gini nih, saya udah capek-capek bikin pemain Persib jadi bermental baja dan stamina hulek, tapi hancur cuma gara-gara libur lebaran, kan gitu. Saya setuju coach dengan program ini, cuma di video ini ada yang bikin sedikit kami kesal, yakni ucapan Jupe bilang di video ini bukan cuma pemain tapi pelatih pun diterapkan denda yang sama, sambil ketawa-tawa. Ini bukan cuma buat pemain, jangan buat pelatih juga. Kilo ekstra. Bukan cuma buat pemain ya, pelatih juga. Kalau naik, pelatih naik ekstra. Ya kami nggak bermaksud apa-apa sih, cuma yang kami takutkan jika seorang kapten, apalagi seorang asisten pelatih bilang kayak gini, apa nantinya nggak diikutin sama pemain lain? Karena nantinya dengan ucapan Jupe ini, omongan Hodak itu cuma dianggap candaan loh. Padahal yang dimaksud Hodak itu benar-benar serius. Kenapa demikian? Kalau kalian memang ingin back to back juara musim ini, harus seperti itu, stamina, dan stamina. Karena hanya stamina yang mampu membuat kalian ini back to back juara musim ini. Kenapa demikian? Karena kalian butuh mencetak gol sebanyak-banyaknya. Dan gak bisa bergantung sama wasit di 7 laga sisa. Kalau bergantung sama wasit, kalian lupakan mimpi itu. Makanya kami setuju dengan apa yang diterapkan oleh Boyan Hodak kalau memang Persib ingin back to back musim ini. Pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares kabarnya akan melatih tim yang baru promosi ke Liga 1 musim ini, yakni PSIM Jogja. Kabar ini tuh sudah ramai ya di kalangan netizen bola. Bahkan saat ini Tavares pulang ke Portugal. Nah, konflik internal antara Tavares dengan manajemen PSM ini disinyalir membuat Tavares ini mulai jengah di PSM ya, terutama soal tunggakan gaji. Nah, jika benar nih ya Tavares ke PSIM Jogja, nah kira-kira siapa nih pemain yang akan dibawa Tavares dari PSM? Tentu saja kalau menurut kami yang paling mencuat adalah Yuran Fernandes. Sebab Yuran musim ini sebenarnya kan udah nggak mau nih memperpanjang kontrak di PSM, tapi karena ditahan oleh Tavares akhirnya Yuran pun mau stay di PSM. Dan ini terbukti ya, musim ini tuh Yuran Fernandes ogah-ogahan mainnya dengan alasan cedera, padahal udah jengah si Yuran ini dengan situasi gaji di PSM Makassar. Nah, kita akan tunggu nih apakah benar Tavares ini akan ke PSIM Jogja dan siapa pemain-pemain yang akan ikut ke PSIM dari PSM Makassar. Kalau menurut kami, kalau memang benar ya Tavares ke PSM Jogja, bukan gak mungkin loh duo sayur ini akan ikut Tavares ke PSIM Jogja. Nah, inilah yang kami bilang ya, duit itu memang bukan segalanya, tapi duit bisa merubah segalanya. Inilah tabel peringkat 5 tim teratas dalam hal denda Komdis musim ini. Paling tidak di 27 pekan ini ya. Persib itu ternyata tetap ya selalu menduduki peringkat teratas dalam hal denda dari Komdis. Musim ini aja udah 636 juta dan ini udah ngelewatin denda musim lalu. Yang musim lalu itu cuma 625. 636 juta ini dibagi dua, 340 jutanya untuk pemain ofisial dan pelatih dan 295 jutanya untuk urusan supporter dan panpel. Di bawah Persib ada Persija Jakarta dengan total denda 475. Di bawah Persija ada Persebaya dengan 315 juta. Dan ada Bali United 250 juta dan ada PSM Makassar 190 juta.
Jadi jika ditotal dari 5 klub ini aja, Komdis PSSI sudah mengumpulkan duit itu sebesar 1,866 miliar loh ya. Itu baru dari 5 klub. Gimana kalau ditambah 13 klub yang lain? Sugih ndak tuh Komdis PSSI? Dan lagi-lagi Persib itu jadi tim peringkat 1 tiap musim sejak 2014. Jadi tim dengan denda terbanyak dari Komdis. Nah sekarang pertanyaannya, kalau denda aja selalu urusan nomor 1, yang bilang Jakarta di atas Bandung itu siapa? Ini kan lagi rame banget di media sosial nih, di medsos. Ada sekumpulan orang yang panas nih ngeliat Persib lagi dipucuk, terus nulis postingan Jakarta di atas Bandung segalanya. Kami cuma mau bilang, wah bangun woi, nggak usah kebanyakan mimpi. Ntar dulu deh, ini di atas Bandung apanya dulu nih. Kalau kalian cuma ngandelin 11 bintang, itu pun nggak ada yang tahu ya, itu bintang diakuin apa enggak ya. Sebab yang ada di situs FIFA tuh Persija cuma 1 bintang loh ya. Oh ya, satu lagi, Persija itu unggul atas Persib itu cuma soal apa ya? Jumlah kehadiran penonton di stadion. Tapi terdulu nih, penonton memang terbanyak ya Persija, tapi kok bisa nunggak gaji ya klubnya? Nah itu duit tiket dimakan sama siapa? Dimakan genderuwo. Dimakan genderuwo, apa yang nontonnya yang nggak beli tiket? Ayo. Ya kalau kalian cuma ngandelin yang namanya 11 bintang dan penonton terbanyak buat nyindir Persib atau nyinyirin Persib, ya kalian blunder namanya. Kalian bisa dikonter, kalian bisa disekak sama pendukungnya Persib. Soalnya nih kita kasih yang kenyataannya, yang real aja deh. Yang pertama dari ranking deh. Ranking dunia itu Persija 859, ranking Asia 83, ranking Indonesia 3. Itu Persija. Sementara Persib ranking dunia 599, ranking Asia 49 dan ranking Indonesia nomor 1. Dari ranking aja udah kalah. Lalu dari market value alias nilai pasar, lihat tuh, plototin sendiri. Persib itu nomor 1, sementara Persija nomor berapa? Nomor 4 dari nilai pasarnya ya. Yang ketiga, head to head alias rekor pertemuan. Nih, baca sendiri ya. Persib menang 61 kali, Persija menang 54 kali, sisanya 52 berakhir imbang. Masih unggul Persib. Yang keempat soal denda, jelas Persib selalu nomor 1 kalau soal denda tiap musim. Yang kelima soal stadion, sebenarnya dua-duanya sih nggak punya stadion pribadi loh ya, karena faktanya dua-duanya juga pakai stadion milik pemerintah. Tapi memang Persib lebih dulu mengelola stadion GBLA selama 30 tahun, sementara Persija baru musim depan akan mengelola JIS. Yang keenam soal training ground. Betul emang Persija punya training ground pribadi, tapi kan tanahnya nyewa cuy. Itu juga adanya di mana? Di Depok, Depok Jawa Barat lo ya. Lah apa bedanya dengan Sidolik di Persib? Sidolik di Persib juga Persib nyewa Sidolik, tapi kan tetap di Bandung, dan Persib lagi bikin training ground pribadi bukan tanah milik orang. Jadi apa yang bikin kalian bilang ini Jakarta di atas Bandung? Oh ada. Yang pertama soal korupsi. Betul memang. Kalau soal korupsi Persija memang di atas Bandung ya. 2018 tuh paling mencolok tuh. Ada Joko Driononya. Yang kedua yang membuat Jakarta di atas Bandung adalah soal koneksi. Koneksi ke LIB dan juga Federasi dan Komdis ya. Kita tahu lah sama-sama ya. Persija ini tim yang paling dimanjain sama Komdis dan LIB. Yang ketiga yang bikin Jakarta di atas Bandung adalah soal tunggakan gaji. Ini juga di atas Bandung sih sebenarnya, karena ya dalam sejarah di Google kalau kalian melihat ya, atau sejarah di PSSI pun sama sih. Persija itu berapa kali sih nunggak gaji sejak 2013, 2014, 2022, 2025. Sementara Persib baru kedengeran ada nunggak gaji itu di 2011 sih. Dan itu cuma itu. Jadi kalau ada yang nulis seperti ini, sebenarnya sih mereka nggak salah juga, bener juga sih Jakarta itu di atas Bandung. Tapi tergantung temanya, apa dulu yang di atasnya gitu. Kalau temanya soal minusnya atau korupsinya, memang betul Jakarta di atas Bandung. Sorry loh ya, kami ini bukan ngehina ataupun ngejatuhin kalian, cuma buat kalian, bikin kalian sadar aja deh. Sebenarnya apa sih yang bikin kalian merasa
Jakarta itu di atas Bandung tuh apanya dulu? Kenapa nggak kalian jelasin?